ya Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati pengawas Guru Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati Kepala Sekolah SD se-Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Utara, serta kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mencurahkan segala rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bilisan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya puasa di bulan Ramadan dengan semangat, sehat, dan bahagia. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Semoga kita bagian dari umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti kelak di yaumil kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta kaum muslimin yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, serta meningkatkan kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan momentum dan jadikan kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pundi-pundi amal kita untuk bekal kita nanti di akhirat. Ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Namun perlu diketahui, ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, summa ayyu, qala birrul walidaini, summa ayyu, qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, melaksanakan sholat pada waktunya. Sebagai umat muslim, kita mengetahui bahwa sholat merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat muslim di dunia ini. Kembali lagi kepada tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Dhariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa tujuan diciptakannya manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak heran
jika sholat merupakan salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh atau yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah birrul walidaini, atau berbakti kepada kedua orang tua. Ada banyak sekali di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ini. Salah satunya yaitu ada di dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la nusyrika bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul adzim. Dan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dari ayat tersebut kita ketahui bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Ada banyak sekali cara-cara yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, memberikan nafkah kepada orang tua yang sudah tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Yang kedua adalah tidak berkata kasar kepada kedua orang tua. Kita diperintahkan untuk berkata lemah lembut dalam keadaan seperti apapun. Kemudian cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, ada beberapa cara di antaranya, yaitu yang pertama, mendoakan kedua orang tua. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ada 3 amalan yang tidak akan terputus ketika orang itu sudah meninggal. Salah satunya adalah doa dari anak yang soleh. Semoga kita bagian dari anak soleh yang menjadikan amalan orang tua kita tidak akan terputus walaupun sudah meninggal. Kemudian cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, yang kedua adalah melaksanakan wasiat dari kedua orang tua. Kemudian cara yang ketiga adalah bersedekah atas nama kedua orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal, kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan cara bersedekah atas namanya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa pernah suatu hari ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ayahnya sudah meninggal dan beliau tidak sempat untuk berwasiat. Namun anaknya mengatakan bahwa jika masih diberikan kesempatan untuk berwasiat, maka ayahnya akan berwasiat untuk bersedekah. Maka anak tersebut bertanya kepada Nabi, jika dia bersedekah atas nama orang tua, apakah diterima? Kemudian Nabi menjawab, ya. Jadi bersedekah atas nama kedua orang tua termasuk salah satu cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Kemudian amalan yang ketiga yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-jihadu fi sabilillah, atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad adalah bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah sesuai dengan syariat Islam. Tujuan jihad adalah menegakkan dan menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan cara-cara Nabi Muhammad SAW dan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi makna jihad tidak hanya sebatas mengangkat senjata untuk berperang, tetapi juga jihad adalah sebuah penghambaan dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ada beberapa contoh jihad fisabilillah, di antaranya yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu dinilai sebagai jihad fisabilillah. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik itu yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Itu termasuk jihad fisabilillah. Kemudian salah satu contoh jihad yang selanjutnya adalah bekerja dengan berniat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Itu
Itu termasuk jihad fisabilillah. Kemudian contoh yang ketiga adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua orang tua. Itu 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa Terima kasih, sekian dari saya. Akhiron, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.